kan kuwi untuk risetnya aku pikir iso sangat berguna untuk kita. Aku riset tentang orkes di Indonesia. Saka sing paling tuwa sing saka Paul Selik kuwi mau sampai tekan NSO lah minimal. Kita kan memahami sing paling serius kan mung NSO tok ta jane. Sing paling bener-bener punya bobot lah istilahnya mung NSO tok. Setelah Miranda Gultom di penjara, bubar NSO. Sebenarnya pemainnya dikontrak soalnya Mas. Ben kontrak wis ana sistem kontrak ben NSO. Wis ana sistem kontrak. Pemain sebelah digaji. Bapakku memang NSO. Ah piye? NSO. Kontrak zaman biyen. Berarti kali absen. Tapi kudu tertib ya. Iya, biyen memang dibangun profesional, NSO itu profesional. Sing disokong oleh patron-patron yang punya uang besar. NSO ini. Jenenge Nusantara Foundation. Nusantara Foundation termasuk ono Mutia-Hatan. Lah kuwi nek dhewe iso ngrunut-runut kuwi aku pikir iso. Nek setelah NSO ora iso diwaca. Apa meneh orkes mungkin. Selain main pop-popan TV lho maksudnya. Kan kuwi ora iso digo tolak ukur to. Kuwi kon mung kowe tak lumpukno ayo main orkes kan ngono lho kan. Iki kan kan fenomenane saiki kan ngono lho. Tetapi sebelum era-era itu sakjane ono orkes-orkes yang dibangun serius sakjane. Jadi Indonesia ini mengalami putusnya generasi untuk berkesinambungan. Berlin wis ratusan tahun umurnya Berlin Philharmonic karena memang mereka punya tradisi kuwi lah sakjane Indonesia karo Jepang iki dhisik kene ora ono apa-apane Jepang. Sak pole dhisik kene. Malaysia dhisik kene, MPO apa meneh? MPO iki mung anak kemarin sore. Tetapi tidak pernah bisa membangun. Aku pengen melemparkan wacana iki supaya iso dienggo renungan. Piye nek iki di riset salah satu kita berkecimpung di dunia orkestra mungkin iso dienggo riset atau dienggo skripsi ya iso untuk mengetahui sakjane masalahnya apa. Terus sing bener piye, terus visine misine apa piye, sejarah-sejarahnya gitu. Peristiwa-peristiwane apa. Nah, mumpung sumber-sumbernya saiki siji sumber sing iso diacu iki siji Sukadijana, bisa urip mumpung belum mati. Terus seluruh Dewan Kesenian Jakarta ini saya spesial kan. Terus ketiga Slamet Abdul Syukur. Wagner yang pokoknya zaman semono di Eropa, kuwi nek orkes ora kaya Wagner, ora orkes istilahnya kaya ngono. Musik nek ora kaya Wagner, ora musik istilahnya kaya ngono. Kuwi tenanan. Ku tenanan kuwi. Debussy kuwi. Lah, tenanan kuwi. Tenanan, Debussy kuwi ngene. Dadi kan sebagai seniman kan ngene, ceritanya gampangane mosok kok gawe musik kok koyo kudu koyo Jerman terus to. Istilahnya kaya ngono. Nah, fenomenanya kayak gini. Mosok main ini kok main orkes barat terus sih, main orkes Indonesia. Persis gejolaknya kayak gitu. Nah, waktu gue Debussy tidak percaya pada musik Jerman. Aku pengen mematahkan iki ning sekondi, selain mematahkan dari mana, bahan dan materinya dari mana. Lah dilalah ada exposition universal waktu gue. Debussy nonton gamelan terus kepencet. Ini akan saya sangat tertarik dengan musik gamelan, saya terhanyut. Setelah gue kayak neng memutuskan gawe musik sing ora kaya Jerman. Kowe ngerti dhewe karyane musiknya Debussy kaya ngopo. Bandingnya karo musiknya Jerman. Aduh banget. Nah ternyata di balik itu dia istilahnya ada hubungan gelap. Selingkuh dengan gamelan. Dudu Debussy terpengaruh gamelan. Tetapi Debussy selingkuh dengan gamelan. Bahasanya lebih halus. Nek terpengaruh kan gue tak pengaruhi kan kaya ngono ora. Ternyata bahasanya menurut Pak Slamet Abdul Syukur Debussy tidak pernah terpengaruh gamelan. Tetapi Debussy kuwi menjalin hubungan gelap dengan gamelan. Selingkuh dengan gamelan. Dia tidak selingkuh dengan musiknya Wagner tapi selingkuh dengan musik gamelan. Waktu kuwi gamelan saka Sunda dudu saka Jawa gamelan. Nah setelah itu dia berhasil mematahkan ideologi Jerman, musik Jerman. Setelah itu Prancis berkuasa. Musik Prancis, kesenian Prancis berkuasa karena ada exposition universal waktu itu. Soko Afrika, soko Paris aja. Ya, soko Paris itu tahun 1899. Nek ora salah gitu. Baru Debussy gawe musik wis ora nganggo teorine wong Jerman. Nganggo teorine dhewe.
Makanya apa paralel Viv itu wis Wes hancur semua, termasuk teknik serialisme sebelum kuwi deh, teknik romantisisme Wagner dan sebelumnya hancur Debussy, tidak pernah dianut Debussy. Tapi apakah Anda pernah menemukan nada nada pentatonik dalam karya Debussy? Tidak pernah. Gue pernah menemukan namo lurut sino, ora pernah tau gue. Tapi tidak itu istilahnya jarinya Pak Slamet itu. Debussy tidak pernah mengkopi tangan nada Jawa, tetapi rohnya gamelan Jawa yang dia masukkan ke dalam karya-karya. Apa cari sendiri? Kalau Anda tidak paham berarti Anda bukan orang Indonesia. Anda bukan orang Jawa. Dianggap potensial. Wah, gue randu bakat musik. Jadi saya tidak di buku ini potensi itu tidak didefinisikan secara verbal, tapi hanya dianggap sebagai salah satu modal, seperti modal kekuatan ya seperti itulah, yang sifatnya abstrak saja, enggak, jadi tidak ada wujudnya. Nah, karena tidak ada wujudnya maka ukurannya tidak baku, tidak seperti energi potensial ya dalam hukum fisika, ono ukuran joule. Nah, sedangkan energi potensial itu energi yang tersimpan sebenarnya, tapi bisa diukur. Ada alat ukurnya, satuannya namanya joule. Nah, tetapi karena ini ada potensi dan ada musik, di sini tidak diterangkan secara spesifik apa itu, bagaimana mengukurnya. Tetapi kemudian ada sebuah penelitian di sini oleh para ahli, ada Hue, Sisor di sini, tapi tidak saya sebutkan di sini. Jadi teman-teman mungkin bisa baca sendiri tentang bagaimana mengukur potensi musik. Nah, ukurannya besar dan cukup. Sebenarnya tidak ada kecil atau tidak ada, tapi hanya besar dan cukup. Mereka tidak berani menyebutkan tidak ada atau tidak berani menyebutkan kecil. Mereka tidak ada ukuran seperti itu, tapi hanya besar dan cukup. Nah, tetapi yang menarik adalah penelitian mereka itu menggunakan parameter dengan objek musisi. Banyak musisi yang diriset. Terus mereka ditanya, dulu kamu kecilnya punya potensi musik nggak? Tidak. Pernah sekolah musik, punya keluarga musik? Tidak. Nah, jadi penelitian mereka itu tetap tidak bisa mendekati secara gamblang bagaimana mengukur potensi musik. Mereka hanya membuat pendekatan supaya ada kelas solfeggio istilahnya, didengarkan ada ini tepat, oh bagus potensinya, dengarkan ada ini tepat, ritmis ini tepat. Tetapi senyata-nyatanya semua orang punya, terbiasa atau tidak. Jadi masalahnya itu. Jadi ngomong tentang potensi musik itu tidak menarik kalau tidak ada muaranya. Jadi yang paling menarik dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi musik itu bermuara menjadi ke arah yang pas. Jadi ada misalnya menjadi musisi atau seniman musik, bisa instrumentalis, bisa komponis dan macam-macam. Nah, di sini yang menarik yang di penelitian ini adalah bagaimana potensi musik itu bisa menjadi ke arah sini. Nah, di sini diceritakan juga bahwa dulu ada orang yang dites memakai tes itu ya. Ada nada ini, interval ini tepat, dia bisa menjawab. Tetapi kemudian dia tidak menjadi musisi besar. Dia hanya bisa mengidentifikasi nada itu. Oh, ini interval mayor 3. Dia hanya sebatas itu. Nah, dia disebutkan kenapa dia bisa seperti itu. Ternyata ada kebiasaan dari keluarganya atau sering mendengar, itu saja. Faktornya cuma itu saja. Berarti kalau itu ada satu hipotesa menarik bahwa ternyata semua orang berpeluang menjadi musisi. Nah, kalau semua orang menjadi musisi, terus siapa yang menjadi arsitektur atau menjadi yang lainnya? Nah, berarti ada satu proses di mana menjadi musisi itu seperti mutlak itu harus ada satu proses ini. Nah, ini yang banyak dibahas. Nah, riset selanjutnya adalah kemudian dia mengklasifikasikan satu tentang personality, lingkungan. Di situ kan ada personality, lingkungan, terus memilih instrumen, terus
Personality lingkungan biografi. Jadi dia para peneliti ini kemudian mengklasifikasikan penelitiannya itu prosesnya lewat ini, personality. Jadi ternyata ini adalah satu hubungan dan satu hubungan yang integral ternyata. Seorang musisi besar itu ternyata mempunyai ini, personality, lingkungan, terus ketepatan memilih instrumen, ternyata itu dalam kasus instrumentalis ya, bukan seorang komponis atau apa. Nah, ini yang menjadi menarik. Ternyata potensi itu hanya sebatas anugerah saja. Seandainya kamu bisa membidik nada itu tepat, yaitu anugerahmu. Tetapi ketika kamu tidak bisa melewati rangkaian ini, kemungkinan kecil menjadi musisi besar atau musisi yang bagus dalam kacamata penelitian ini. Jadi yaitu rangkaian-rangkaian yang banyak dibahas itu. Personality itu banyak ternyata aspeknya. Nah, personality di sini bisa buahnya itu bisa menjadi satu kecintaan, terus gigih, keteguhan, kecintaan, keteguhan, terus kemandirian. Nah, itu buahnya personality di sini. Di sini disebutkan seperti itu. Personality yang bagus. Saya nggak mau dan nggak ingin bahwa personality yang bagus itu seperti ini. Tetapi susah mengukur itu. Bahwa saya juga punya personality yang kadang-kadang buruk. Mungkin teman-teman juga punya personality yang tetapi personality yang bagus itu buahnya kegigihan, keteguhan, kecintaan, terus sampai tingkatan kecanduan. Kalau nggak ada musik, saya nggak bisa hidup, sampai tingkatan seperti itu. Nah, ini buahnya personality. Nah, mungkin bisa jadi refleksi kita bersama bahwa personality itu sudah membuahkan ini belum? Sampai tingkatan saya kecanduan. Yang paling tinggi mungkin kecanduan. Nggak tahu itu baik atau buruk, sampai tingkatan aku nggak bisa main musik sehari tanpa musik. Nah, ini yang menjadi salah satu poin penting dalam proses-proses potensi musik sampai ke arah muaranya. Personality, kemudian lingkungan yang tepat, lingkungan yang musikal. Objek-objek penelitian di sini rata-rata memiliki keluarga musik. Saya dulu keluarga musik saya cuman ibu saya yang mung sok nyanyi tok. Itu bagus. Nah, ukuran lingkungan yang musikal itu juga susah sekali lah. Di sini ada dua lingkungan yang menjadi kacamata besar. Satu lingkungan hidup, misalnya rumah dan sekitarnya. Dua adalah lingkungan pendidikan formal. Nah, ini yang menjadi satu dua area yang dijadikan lahan riset. Pertama adalah yang paling pokok ini adalah pendidikan di sini. Pendidikan itu kan ada guru, ada teman, terus ada aktivitas musik, ada aktivitas pembelajaran dan aktivitas musik. Nah, di sini ditekankan bahwa lingkungannya harus baik ternyata. Nah, apakah sekarang kita itu sudah memenuhi standar lingkungan yang baik di lembaga pendidikan kita, sehingga bisa memberi sebuah dorongan atau motivasi sehingga kita bisa memanfaatkan potensi yang kita miliki. Nah, masalahnya itu guru. Nah, yang di sini yang menarik adalah ini, karena ini penelitiannya dari jenjang yang paling kecil ya, pendidikan formal yang paling, misalnya kursus untuk umur sekian sampai sekian sampai universitas tentang guru. Kita kadang-kadang salah mengartikan bahwa kita itu menjadi objek pendidikan, tetapi yang paling ideal ternyata itu adalah kita yang menjadi subjek penelitian. Subjek pendidikan. Nah, kalau ngomong subjek pendidikan, maka kita akan punya kebutuhan belajar. Nah, jadi kan seperti itu. Nah, kebutuhan belajar, seandainya kita dikasih waktu kecil ya, kita dikasih
teori musik. Nah itu kan bingung, tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Sedangkan kita dicekoi seperti itu. Kan repot di SD, SMP kita itu selalu dikasih seperti itu. Lah, yang salah adalah identifikasi tentang kebutuhan musik. Nah itu terkait dengan identifikasi potensi musik yang dimiliki sehingga bisa dirumuskan menjadi kurikulum. Nah, apakah di Indonesia ngomong tentang pendidikan formal musik, apakah kebutuhan musik kita itu sudah sesuai dengan kurikulumnya belum? Nah itu yang menjadi pertanyaan besar. Saya juga, menurut saya kurang, karena dulu saya SMP itu diajarin recorder, terus diajarin teori musik. Saya nggak tahu apa itu, nggak tahu. Mungkin karena orang desa atau apa, atau nggak standar kota. Tapi menurut saya itu tidak sesuai kebutuhan saya. Setelah saya dewasa saya baru tahu. Nah, sekarang kita ngomong tentang masa sekarang. Ketika kita sekolah di Institut Syariat Islam di Sewon. Nah, kebutuhan musik kita itu pas nggak? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Melihat output yang sekarang kita keluarkan. Nah, ini yang saya menganggap tidak pas. Karena kadang-kadang kita itu dicekoi sesuatu yang kadang-kadang tidak up to date ya. Terus tidak sesuai kebutuhan kita juga ya. Nah, kan berarti dalam kacamata orang barat kita itu nggak standar sama sekali. Dari segi lingkungan ya, mungkin personality kita punya personality yang bagus. Nah, kemudian jika ini dikaitkan dengan motivasi, ternyata hal yang paling mendasar itu ternyata personality. Kalau kita nggak punya lingkungan yang bagus, lingkungan itu bisa diciptakan dalam kasus pendidikan formal, tidak dalam RT RW di sini ya, karena repot kita urusan dengan tetangga. Kita nggak bisa menciptakan lingkungan musikal secara frontal di sini, tapi ternyata di dalam lingkungan belajar atau lingkungan komunitas ternyata bisa diciptakan lingkungan seperti ini. Meskipun dikatakan tidak standar barat, itu tidak penting lagi. Karena kondisinya di sini berbeda. Nah, satu kasus menarik di Indonesia itu lingkungan yang pas adalah orang-orang tradisi. Orang-orang tradisi itu punya sanggar, juga punya komunitas, punya grup. Jadi ini lingkungan yang mendukung. Personality itu dibentuk dari dulu. Seandainya Anda main gamelan, langkah gamelan, keplak tenan. Bahwa ternyata unggah-ungguh personality itu harus jadi satu dengan gamelan. Nah, makanya pemainnya ampuh-ampuh. Atau ya semua di situ ya. Kita nggak boleh iri dengan ini karena lingkungannya bagus. Nah, sekarang kita kan belajar musik orkestra dengan instrumen-instrumen barat. Nah, ini penelitiannya dengan kacamata, dengan setting barat. Jadi ya lingkungannya orkestra. Nah, ini dibandingkan dengan barat, nggak standar sama sekali kita itu. Dari lingkungan, terus cara mengajar. Cara mengajar di sini adalah guru itu seharusnya membangkitkan apa yang kita punya, bukan membangkitkan apa yang sebenarnya jauh dari kita. Tapi di situ anehnya kita tidak dibangkitkan apa-apa. Jadi nggak tahu yang jauh ya sesuatu yang di luar kita, misalnya ilmu tentang apa gitu. Ya enggak ya menurut saya. Terus dibangkitkan apa yang kita punya, menurut saya juga tidak. Jadi kayak kita sudahlah, sudah saya makan. Curhat ya Mas. Tiap hari ngomongan itu aku dengar itu tiap hari, capek. Sudahlah. Saya kan sudah tidak sekolah di sana. Oh ya. Nah, jadi itu lingkungan. Nah, dari ini saya menjadi berpikir bahwa ternyata kita harus menciptakan lingkungan yang musikal, lingkungan yang saling mendorong, lingkungan yang bisa menciptakan sesuatu yang terus kita bisa memanfaatkan potensi. Karena hipotesa awalnya bahwa semua orang punya potensi, tapi di mana? Nah, itu yang kita harus mungkin saya ternyata tidak
berbakat sekali menjadi pemain. Ya wes itu nek bakat ya mbok wes istilahnya kayak gitu. Tidak usah diteruskan sampai jauh-jauh istilahnya. Ya wes, tetapi mungkin teman-teman yang di sini yang belum menyadari itu mungkin harus secepatnya menyadari. Ternyata kalau saya bakat bermain barok, ya itu yang harus dimanfaatkan. Atau berbakat bermain, nah itu tidak ada orang yang bisa mengidentifikasi di sini. Yang bisa cuman kita sendiri karena kita tidak punya guru, tidak punya lingkungan yang baik. Kalau di sana sudah ada dari kecil, wah ini bakatnya pemain perkusi. Dia bisa mengukur itu, bisa ada ukuran pendekatan, bukan ukuran mutlak tapi cuma pendekatan. Ya dia dicoba simulasi dengan main perkusi, ternyata tertarik dengan tibre-tibre perkusi, tertarik dia, akhirnya bisa melesat sekali karirnya. Terus yang lainnya adalah memilih instrumen. Saya punya pengalaman dulu ketika sekolah di SMM, saya waton wae. Saya tahunya cuma drum, piano, gitar. Nggak tahu instrumen klarinet itu nggak tahu. Saya cuma diarahkan, wah pemain, wah bagus. Nggak tahu bagusnya di mana, nggak pernah dikasih tahu. Kamu bagus, cocok main klarinet. Padahal nggak pernah disuruh coba saya. Saya cuma suruh pegang. Klenik. Bagus. Watone pas. Sedangkan di sini ada faktor memilih instrumen. Menurut saya menarik di sini. Ternyata memilih instrumen itu ada ukuran pendekatan supaya tidak salah nantinya. Karena di barat itu kan tidak seperti di sini. Kalau ensemble kerawitan kan Anda bisa pegang semuanya. Tapi kalau di barat kan khusus, begitu Anda main biola 11 tahun tapi ternyata tidak berkembang, Anda malas banget. Baleni neh nu malas banget. Wah aku pengen nyekel basun, pasti malas banget baleni sekono. Nah ini ternyata ada satu riset tentang bagaimana memilih instrumen. Karena kita tidak punya, ya saya hanya menyampaikan wacana saja. Tidak harus kita harus memilih ulang. Ya wis kuwi bae. Tetapi itu hanya poin-poin, istilahnya poin-poin penting tetapi tidak menjadi utama. Yang menjadi utama adalah ternyata di sini yang paling banyak adalah di personality. Karena buahnya itu tadi yang bikin kita terus belajar musik. Nah, nek ra iso-iso ya ngopo, lho wis. Yang penting aku sinau terus ya aku ya apik. Maksudnya tidak pernah mematahkan sesuatu. Jadi kita sudah jangan memandang lingkungan yang baik, wah harus seperti ini, ternyata enggak. Kita harus buat sendiri, istilahnya ekosistem sendiri. Buat lingkungan sendiri yang kira-kira mendukung. Apa indikatornya apa? Ya mungkin teman-teman bisa makanya kita buka sesi sharing di sini supaya bisa menjadi satu simpulan kecil untuk kemudian kita bisa membuat lingkungan yang bagus untuk adik-adik kita, karena kita punya tanggung jawab generasi setelah kita ada di bawah kita. Itu yang menjadi tanggung jawab yang sudah digariskan oleh Gusti Pangeran. Jadi begitu Anda melepaskan tanggung jawab itu, maka rokok intip diri. Kalau saya nggak punya tanggung jawab ini, saya nggak mau gini-gini, capek banget. Saya menerjemahkan ini untuk dibantu Mbak Manda. Ya wis lah. Wong saya mending urusi golek duit wae to. Tapi ya wis lah. Nah, saya harus. Ya wis lah. Nah, ini ya capek-capek gini. Tapi ternyata saya senang. Ini ada hal yang menarik. Oh iya. Ya ampun, Bian ternyata aku dicap sebagai anak yang berbakat, ternyata nggak menghasilkan apa-apa. Yang ngecap itu salah atau nggak tahu, sembarangan ngecap. Jadi kalau ada mesin waktu tak marahin itu yang ngecap. Ngerti orang aku sekolah ekonomi atau belajar dagang, sugih kayak gitu. Beneran saya itu dicap guru musik SD, dicap. Terus wah, gue bakat banget. Bapak saya ngecap. Setelah tahu ini mungkin saya pulang saya marahin bapak saya. Ngecapmu sembarangan ya. Tetapi ya itulah. Kemudian memilih instrumen. Di sini ada disebutkan beberapa penelitian, ternyata orang-orang string
itu punya kecenderungan, saya lupa introvert atau extrovert ya tadi. Yang saya ketahui di sini orang-orang string biasanya cenderung cool, kalem, seperti Iskandar Wijaya. Makanya dia berhasil. Makanya iklan kopi. Hah? Introvert ya, introvert. Nah, tetapi ini hanya pendekatan ya, tidak menjadi ukuran baku. Ini dari segi personality bahwa orang-orang sing introvert itu biasanya string section. Nah, nek selelean berarti ra cocok. Sapa sing selelean yang ini? Seperti Yunas kan cool. Mungkin cocok. Kemudian orang-orang beras itu lebih terbuka. Tetapi yang aneh orang-orang beras di sini celeleknya minta ampun. Nggak tahu itu kelebihan atau apa. Tapi mainnya carry terus setelah nanti saya nggak tahu ukurannya itu ukuran orang barat, setting orang barat atau settingnya sini atau bisa digunakan. Tetapi setidaknya kita mendapat satu wacana atau satu wacana untuk kita membuat satu simpulan kecil. Ternyata kalau Anda sebagai guru mungkin bisa menggunakan pendekatan-pendekatan ini. Terus kedua adalah sisi fisik. Ternyata saya lebih cocok main yang tidak memakai fisik besar karena saya gampang sakit. Dulu saya kecil gampang sakit. Saya dikasih instrumen tiup yang membutuhkan tenaga besar untuk memainkan. Mungkin saya cocoknya jadi konduktor aja. Atau apa? Produser musik aja ya. Ya itu misalnya Yunas kalau dikasih biola mungkin nggak terlalu cocok. Karena dia akan bisa mencet 2 interval langsung. 4 oktav. Mungkin cocok. Nah, saya ingat waktu di SMS saya ada pendekatan sisi fisik di situ. Mas, ambasirmu cocok. Gimana ngukurnya? Wong saya itu nggak pegang waktu itu. Saya nggak tahu ini tinggi kan. Setelah sekarang ya dulu ya menang bahaya. Karena kalau nggak lolos jasa saya nggak dapat sekolah. Jadi manut ya. Dipilihkan ini manut ya. Mungkin teman-teman di sini punya pengalaman yang sama di SNM seperti itu. Nah, orang-orang sing merotol seperti saya mungkin punya kendala seperti itu. Nah, berbeda dengan Alvin. Alvin punya pengalaman jauh sebelum di SNM kan, masalahnya kan itu. Kita tidak seperti Alvin waktu itu. Saya tidak punya pengalaman dengan main orkestra dan waktu kecil, tapi Alvin berbeda. Nah, di sini ada satu cerita menarik seorang celis juga. Waktu kecil dia nuakal, sering naik-naik. Nuakal sekali, begitu tetangganya ada yang main cello, dia tiba-tiba jatuh cinta. Aneh, anak kecil bisa ngomong itu. Jatuh cinta dengan musik. Ternyata anak kecil itu punya kecenderungan, ketertarikan dengan timbri. Misalnya makanya anak umur sekian sampai biasanya di bawah 7 tahun itu biasanya kan motorik yang seneng, makanya dia seneng mukul-mukul itu biasanya cocok perkusi. Tapi belum tentu dia cocok juga jadi pemain perkusi. Nah, biasanya pendekatannya adalah dengan timbre begitu. Makanya pengalaman musik yang diberikan lingkungan itu menjadi penting. Bahwa tiap hari dengar ini, diajak konser ini, diajak konser ini. Makanya anak-anak dosen biasanya diajak nonton konser. Saya dulu diajak nonton konser keroncong waktu itu. Tapi saya main keroncong di sini ya dimarahin Mas Eri karena nggak bisa. Saya bilang asli tuh. Saya punya pengalaman keroncong dari kecil. Ibu saya penyanyi keroncong dan di desa saya ada. Makanya saya banyak mengenal setidaknya sedikit lagu keroncong. Ada banyak lagu meskipun hanya ingat intronya aja. Tapi selalu saya ngejar sama Mas Eri dimarahin. Asli tuh. Karena salah. Karena nggak dilatih, ya itu masalahnya tidak dilatih. Nah, yang menjadi menarik ini adalah perjalanan proses menjadi muaranya harus benar. Nah, teman-teman di sini mungkin nanti bisa bercerita bagaimana proses-proses tentang ngomong tentang personality sudah membuahkan sesuatu atau belum. Bisa membuahkan kecintaan, bisa membuahkan kegigihan, bisa membuahkan semangat, bisa membuahkan sampai tingkatan edik kecanduan musik. Nah, banyak kadang-kadang kita mendengar quote-quote atau endorsement itu, saya tidak bisa hidup dengan musik. Kadang-kadang berlebihan, tetapi ternyata itu benar.
My life is music. Kalau enggak saya enggak, biasa aja. Ya my life ya saya harus makan. Ya seperti itu. Tapi ternyata itu benar. Ternyata dia pada sampai tingkatan edik. Saya punya pengalaman menarik bahwa saya punya banyak teman di kerawitan ya. Dia itu nggak peduli dengan perkembangan kerawitan. Mas kerawitan gue tekan Amerika, tekan dunia saya nggak peduli. Tapi saya ketika saya main wayangan dibayar 1.000 gelem. Ora peduli aku dianggap sarjana ora berkembang urusan. Kadang-kadang saya heran kenapa dia itu tingkatan sarjana tetapi diajak nonton konser kerawitan yang mutakhir itu nggak mau kas. Saya mending milih wayangan. Di satu sisi saya akhirnya sadar ternyata mereka sampai pada tahapan kecanduan bahwa aku serau urusan lah karo perkembangan dunia ini aku seneng ning kene. Ya itu baik, tetapi pada satu sisi itu membuahkan residu yang namanya fundamentalis. Jadi pokoknya ora urusan perkembangan ilmu kerawitan sampai tekan nanti ora urusan. Itu di satu sisi baik, tapi di satu sisi juga fundamentalis. Ya akhirnya tanggung jawab kepada generasinya tidak ada. Akhirnya ilmu kerawitan tidak bisa berkembang. Kalah karo Amerika sing ratusan karya gamelan sudah diciptakan. Di sini tidak ada, sedikit sekali. Nah itu. Sama seperti kita kadang-kadang, wah lek ra klasik moh. Yaitu ternyata kita sudah pada tingkatan kecanduan edik. Tetapi di tingkatan lain ternyata kita yuk jadi fundamentalis. Kita tuh enggak mau. Kalau ini enggak, ini kalau yang seperti ini enggak. Ya ternyata itu juga buruk di satu sisi. Di satu sisi. Tapi minimal kita harus sampai tingkatan itulah. Sampai tingkatan edik bener-bener. Saya kalau enggak latihan dalam 1 hari gatal atau nyeri pada sendi saya. Berarti baik. Itu satu proses yang sekiranya setidaknya membuahkan hasil yang baik. Nah di sini saya hanya pengen menyoroti masalah personality saja karena lain-lainnya kita tidak pernah. Menurut saya miss lingkungan, miss memilih instrumen ya miss. Aku yakin Astrid dulu pilih flute kenapa? Seneng suaranya tenane. Iya. Kalau Mbak Noni dia milih Itu les sak durunge les. Iya. Berarti mengaku tok. Pipi. Oh, nek Yunas mesti mesti dipilih nih. Wah, dipilih. Rata-rata kita dipilihkan kadang-kadang ya nggak tahu, mungkin waton-waton milih kayak karena kuotanya kurang atau apa, kuota murid kurang atau apa. Kalau dulu saya itu dulu pilih piano. Waktu SMM saya memilih piano. Terus saya itu belajar karena klasik saya persiapan dulu. Saya tahu itu sekolah klasik terus saya persiapan dulu. Saya dulu punya keyboard PSR di sini. Terus kalau songnya di play itu ada minuet Bach yang teng kita tahu. Saya belajar itu dengan penjarian ngawur terus saya nguping. Saya nggak sampai rampung repertoire itu. Saya terus waktu ujian saya kan nulis piano. Saya main repertoire itu dengan penjarian ngawur terus tidak sampai selesai. Terus belajar di mana Mas? Dengan keyboard PSR. Saya hanya nguping karena tahunya itu. Wah nggak cocok jadi pemain piano. Ya sudah, ini ada klarnet Mas. Saya suruh pegang. Oh cocok. Tos kemana? Cocok terus akhirnya saya menghasilkan saya DO dari SMM. Pengalaman saya karena merasa nggak cocok dengan klarnet itu. Klarnet ini. Kemudian saya benar-benar nyebul tenanan atau benar-benar belajar itu sejak tahun 2009. Nah saya jadi belajar klarnet itu 2003. Saya belajar klarnet, belajar seriusnya itu 2009. Sekarang mandek lagi karena nggak ada motivasi. Maksudnya saya tidak berhasil mengolah ini. Tetapi saya harus bertanggung jawab. Saya harus karena sudah memilih. Menurut saya minimal saya harus karena sekarang saya saya harus membuktikan kepada diri saya. Minimal saya seperti itu. Saya harus membuktikan. Saya pernah mengicipi belajar serius itu tahun 2009. Ketika waktu itu saya malah belajarnya itu tidak lewat pelajaran langsung, tapi saya ikut
pertemuan musik kayak ngene iki. Waktu itu AMT masih di sini masih 2009. Terus ono membahas tentang pengembangan pemirsa waktu itu. Terus saya tumbuh kesadaran bahwa ada suara yang bagus. Terus saya searching, terus ada suara klarinet itu ternyata bagus sekali. Terus saya mulai jatuh cinta waktu itu 2009. Akhirnya baru belajar serius itu di situ. 2007, 2008 saya kalau diajak konser nggak mau. Nggak mau. Welcome konser saya itu nggak mau ikut sampai dimarahin sama teman-teman satu angkatan. Moh, ngopo? Ada full klarinet gak aku? Jadi aku mau puisi pokoknya main motor-motor aku. Nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Ini pengalaman saya. Tetapi saya ada hutang dengan AMT waktu itu. Waktu itu ada kelasnya di sini tentang programnya itu pengembangan pemirsa. Terus akhirnya saya punya kesadaran pendengaran, bisa menikmati suara klarinet yang bagus. Akhirnya saya 2009 itu tidur di kampus tiap hari latihan. Waktu itu nggak tahu kenapa terus saya akhirnya kacau lagi sekarang. Saya harus sekolah S2, disuruh sekolah S2, ya wes. Semua menjadi satu peristiwa yang muncul semua dalam hidup saya, ya semuanya harus saya selesaikan. Nah, itu. Saya tetap ya harus membuktikan kepada, karena saya sudah pernah jatuh cinta, ya saya harus menyelesaikan itu. Toh ternyata seperti ini. Ketika kita memutuskan menjadi peneliti musik, kalau kita jauh dari musik ya repot. Makanya saya masih terus bermain untuk setidaknya ini tetap akan ada gunanya untuk saya kemudian bisa untuk gunakan dengan misalnya saya gunakan untuk diskusi ini. Minimal kan karena saya punya pengalaman, minimal itu. Nah itu yang saya dapat dari refleksi saya membaca ini. Wes ngono wae. Karena tidak banyak gunanya. Yang dilampirkan di sini cuma fakta-fakta penelitian. Fakta-fakta penelitian bahwa oh ini potensimu gede, potensimu cilik. Tapi yang menarik ini adalah ini. Nah, terus saya pengen cerita tentang waktu itu saya ketemu Pak Kiong, komponis dari Malaysia. Dia bercerita untuk menjadi muridnya itu harus humble minimal. Nah, itu ukuran yang aneh tuh. Jadi saya datang ke Pak Kiong, saya membayangkan saya datang ke Pak Kiong, Anda nggak humble, udah pergi aja. Ternyata ukurannya adalah personality yang bagus. Karena dia bisa mengukur, apalagi komponis ya, komponis itu harus punya interest dengan banyak hal. Berarti dia karena interest dengan banyak hal, dia harus punya personality yang bagus supaya bisa belajar dengan banyak orang. Nah itu syaratnya cuma itu. Anda nggak peduli, Anda bukan fix do, Anda tidak fix perfect, nggak peduli. Dia nggak pernah peduli dengan itu. Meskipun di satu sisi musikalitas itu menjadi modal penting juga. Nah, di sini kalau ini tidak dibarengkan atau tidak integral atau tidak dibangun secara holistik, mungkin kemungkinannya meleset. Kemungkinan melesetnya lebih besar. Atau kemungkinan gagalnya lebih besar. Nah, ini yang aku pikir teman-teman nanti bisa bercerita untuk kita kan miss di lingkungan. Satu itu lingkungan yang paling menjadi sorotan. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa berbagi bagaimana membuat lingkungan yang musikal atau setidaknya ekosistem yang musikal untuk kita sendiri untuk memacu ini dan untuk tanggung jawab generasi. Itu aja mungkin presentasi dari saya. Yeah. Hah? Nah, kalau nggak 2 juta, satu pertemuan nggak mau. Mas, Ya. itu di